Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Pada pagi ini, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita saya bacakan dari Kitab Ulangan pada pasalnya yang ke-32. Ulangan pasal 32 pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di satu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana burung, Raja Wali menggoyang-goyangkan dan membangkitkan isarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Amin. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua dengan tema bahwa Tuhan menuntun umatnya. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa, suatu kitab yang sangat luar biasa, mengulang semua kisah perjalanan bangsa Israel untuk pada akhirnya mulai keluar dari Mesir sampai nanti kepada tanah perjanjian di dalam padang belantara. Dikisahkan kembali pada bagian ini. Jadi Musa menggambarkan bahwa Tuhan menuntun umatnya sepanjang perjalanan yang sangat sukar di masa pengembaraan di padang gurun. Dia menggambarkan bahwa Tuhan yang menuntun umatnya itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan yang menjaga mereka bahkan di tempat-tempat yang tandus, tempat yang padang belantara, yang akan sangat sukar sekali menemukan air minum, sukar sekali menemukan makanan. Di tengah-tengah kesukaran yang luar biasa seperti itu, tetapi Tuhan adalah yang menjaga, menuntun dan melindungi umatnya. Diibaratkan seperti seekor Raja Wali yang menggoyangkan sayapnya, bahkan juga menggoyang bangkitkan sarangnya, sehingga anak-anaknya harus turun dari sarang itu. Dengan demikian anak-anaknya harus belajar untuk terbang. Dan kemudian ketika anak-anaknya itu dilihatnya dalam belajar terbang sebagaimana digambarkan pada bagian ini, maka induk Raja Wali itu dikatakan mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Seperti itulah Tuhan diibaratkan. Saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa seperti burung Raja Wali yang tidak menginginkan anak-anaknya hanya tinggal diam dan tidak berkembang dan tidak belajar dari kehidupan untuk lebih maju. Sebagai seekor burung yang harus bisa terbang, dia harus belajar. Dan dalam belajar yang seperti itu dia harus menggoyangkan sarangnya, anaknya harus turun dan kemudian dipandu, dan kalau dia lemah dan hampir terjatuh maka dia akan menuntunnya, menjaganya, bahkan juga menopang di atas sayapnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan pun demikian di dalam padang belantara itu. Tuhan menuntun umatnya agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Jelas di sana itu akan sukar mendapatkan makanan dan minuman. Tapi mengapa harus berjalan dari tempat yang seperti itu? Bukankah Tuhan begitu mampu dan berkuasa untuk membawa umat itu sekejap bisa tiba di tanah perjanjian? Sangat bisa.
tapi mereka perlu belajar dalam perjalanan hidup mereka, sehingga dikala mereka menemukan hidup yang sukar seperti itu, perjalanan yang rumit seperti itu dalam mengiring Tuhan, atau dalam mengiring melaksanakan janji Tuhan, maka mereka boleh bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan menuntun mereka. Di padang yang sedemikian, Tuhan tetap menjaga mereka, dan pada akhirnya dikatakan pada ayat 12, dikatakan kepada kita, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, yaitu menuntun umatnya, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi bukan tanpa maksud Tuhan menginginkan terkadang kesulitan datang dalam kehidupan kita. Terkadang kesulitan datang atau ada dalam perjalanan hidup kita. Semuanya itu punya tujuan. Bukan berarti Tuhan senang melihat kita susah, bukan. Tapi Tuhan sangat senang melihat kita yang selalu bergantung, selalu berharap kepada Dia, yang selalu meyakini akan tuntunannya, yang selalu meyakini bahwa Tuhan akan selalu siap menopang hidup kita, menjaga saudara dan menjaga saya, menjaga kita semua. Itulah renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan menuntun umatnya. Tuhan menuntun Anda, Tuhan menuntun saya, menjaga dan melindungi, memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang telah berfirman. Terpujilah Engkau ya Bapa yang memberikan kami makanan rohani pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menjaga kami, bahwa Tuhan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Seluruh perjalanan hidup kami, bukan Tuhan tutup mata, Tuhan justru mendukung kami, Tuhan justru menopang kami, menuntun kami, dan kami percaya Engkau pasti akan memberikan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sakit biarlah Engkau menyembuhkan mereka, yang lemah biarlah Engkau menguatkan mereka, yang susah Engkau menghiburkan mereka, yang berkekurangan Tuhan berikan mereka kecukupan bahkan kelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantara Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.